Assalamualaikum, balik lagi di Raya Anissa Channel. Gak punya modal tapi mau punya usaha, tips cara jualan tanpa modal dan stok barang. Yuk ikutin terus videonya. Nah, sebelum lanjut nonton, silahkan teman-teman subscribe dulu sehingga teman-teman bisa nonton video-video yang insya Allah bermanfaat. Banyak sekali di antara kalian yang menyatakan dan berpikir bahwa untuk memulai sebuah usaha itu diperlukan sebuah modal, apalagi modal yang diperlukan itu sangatlah besar dan banyak. Namun pada faktanya itu sendiri, modal yang perlu ditanamkan pada diri kita untuk memulai sebuah usaha itu adalah mindset. Mindset itu sebuah niat yang timbul di dalam diri kita untuk gimana kita seberapa niat dan seberapa percaya dan yakin kita kalau kita itu bisa memulai usaha, gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di judulnya, itu kita bakalan obrolin tentang cara gimana cara jualan tanpa modal dan stok barang. Cara jualan tanpa modal dan stok barang. Oke, saat ini banyak anak-anak muda dari mulai remaja, mahasiswa sampai pegawai kantoran yang bisa ikut jualan. Jadi nggak cuma ibu-ibu rumah tangga aja yang bisa ikut jualan atau online shop, apalagi yang sudah punya Instagram. Itu aplikasi media sosial yang dinamakan Instagram itu udah nggak asing banget. Itu menurut aku Instagram itu udah most populer banget, jadi udah nggak awam banget buat kita itu ngebantu banget buat kita itu untuk bisa memulai sebuah online shop. Kenapa aku ambil judul ini? Karena aku itu mau share pengalaman aku di sini tentang gimana sih aku ingin jualan online shop agar aku bisa menghasilkan uang tambahan. Nah, aku ingin jualan. Jadi aku tuh punya pengalaman dulu, aku pengen jualan online, pengen gimana sih caranya cari uang tambahan dan gimana caranya memulai sebuah usaha online shop. Jualan apa ya enaknya ya, gimana caranya, itu aku harus punya modal berapa, terus aku harus bagaimana, stok barangnya gimana, nggak punya toko, nggak punya gudang, nggak punya modal, dan aku udah yang under pesimis banget kalau untuk masalah jualan, karena aku emang seorang pegawai kantoran biasa dan gajinya nggak banyak gitu. Nah, terus aku terus berpikir gimana caranya ya cari info-info mengenai online shop gitu. Terus aku harus berganti kerja. Lalu aku browsing di Google itu cara gimana aku jualan untuk memulai sebuah usaha online shop itu bagaimana. Nah, sampai kemudian aku nemuin istilah dropshipper. Lalu aku tertarik, kemudian aku mencari tahu apa itu dropshipper. Nah, sekarang itu untuk sistem online shop seperti dropshipper itu udah banyak banget peminatnya. Jadi dengan menjadi seorang dropshipper, kita dapat jualan dengan mudah dimanapun dan kapanpun yang kita mau, tanpa harus ngorbanin pekerjaan kita dan tanpa harus punya modal dan stok barang. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu dropshipper itu apa. Nah, apa itu dropshipper? Dropshipper itu merupakan pihak yang menjual barang dari seorang supplier. Jadi kita jual barang ke konsumen itu dengan cara memposting gambar-gambar
dari gambar-gambar dari barang-barang yang supplier jual, yang kemungkinan yang harusnya memang sudah disetujui oleh supplier, yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi kita itu menjadi seorang dropshipper itu memang harus memiliki komitmen antara supplier dan kita. Jadi kita harus punya komitmen dimana kita harus ambil barang di supplier dimana, barang apa yang kita jual, terus berapa harganya, itu wajib banget kita perhitungkan. Nah, kemudian jadi seorang dropshipper itu tidak harus memiliki stok barang, dan kita hanya menjual dan menawarkan ke konsumen tersebut. Nah, kemudian cara menjadi dropshipper itu, mungkin teman-teman banyak sekali yang tanya bagaimana cara menjadi seorang dropshipper. Itu sebenarnya itu mudah sekali. Contohnya itu kita harus tentuin produk-produk yang kita mau jual sebelum memulai bisnis. Sebelum memulai bisnis online shop, itu pastikan dulu teman-teman sudah mencari produk yang akan teman-teman jual ke konsumen. Jadi produk yang kamu jual itu mau yang seperti apa? Apakah kamu mau jual hijab, baju, sepatu, tas, atau kosmetik, atau makanan? Nah, jadi kamu pilih produk yang banyak dicari sama masyarakat, ataupun kamu bisa cari produk-produk yang lagi ngetrend saat ini. Nah, kemudian untuk yang kedua, cari supplier yang dapat dipercaya. Nah, cari supplier yang menjual produk-produk yang berkualitas dan memiliki waktu pengiriman yang cepat. Kemudian hal ini bertujuan agar pelanggan tidak kecewa karena barang yang ia terima tidak sesuai dengan apa yang dia pesan gitu. Nah, jadi kalian harus punya seorang supplier dimanapun itu. Jadi supplier itu seorang dimana toko atau seorang supplier yang bisa dipercaya. Jadi kita ambil barang di mana, di supplier mana, dan yang pasti barang itu real dan tidak barang itu real dan memang wajib dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian ada analisa dan bandingkan harga. Baiknya cari dengan harga yang paling rendah di antara online shop yang lain, agar kamu bisa dengan mudah menjual barang-barang dan tidak terlalu mahal untuk dijual. Dan kamu harus mampu menentukan harga jual untuk produk yang akan kamu pilih dan kamu jual. Kemudian pastikan dengan keuntungan 30% dari setiap penjualan. Kemudian untuk kelebihan menjadi seorang dropshipper, itu dropshipper tidak memerlukan uang dan modal. Nah, ia sudah dapat bekerja dengan menggunakan komputer atau HP. Kemudian yang kedua, dropshipper tidak perlu mengemas dan mengirim barang setiap kali ada orderan, atau dropshipper tinggal meneruskan ke supplier atau reseller. Yang terakhir, dropshipper tidak memiliki resiko kerugian apabila barang yang ia jual tidak laku. Jadi teman-teman, ini kalau kalian yang belum pernah dan ingin memulai usaha online shop itu, kalian wajib banget memilih menjadi seorang dropshipper. Karena pengalaman aku banget, dari waktu aku awal ingin buka online shop, itu aku pilih jadi dropshipper karena satu hal yang aku nggak punya itu modal aku. Modal emang kalaupun harus, kalau kita kan untuk pemikiran kita kalau harus punya online shop itu kita harus punya modal, kita harus punya stok barang, kita harus punya toko, kita harus punya gudang. Jadi aku waktu itu pilih dropshipper. Kenapa? Karena tidak perlu modal, tidak
perlu apa namanya keluar, nggak perlu ngemas barang apabila kita punya orderan. Terus ya kita nggak punya resiko kerugian, yang jadi kita nggak takut kalaupun barang kita nggak laku gitu teman-teman. Jadi aku dulu itu sempat pilih dropshipper di salah satu toko tuh. Aku dulu sempat pengen jualan hijab karena aku pengen punya toko yang bisa aku pakai dan aku bisa bermanfaat buat teman-teman, yang apa namanya bermanfaat buat teman-teman, yang biar teman-teman bisa pakai hijab stylenya biar cantik, biar nggak norak, biar tetap stylish modis pakai hijab gitu. Dulu aku sempet apa namanya modal ya teman-teman ya, modal cuman 1 juta. Terus aku belum cari kain, cari bahan kain hijab yang aku mau. Terus aku belum bikin labelnya, cara pengemasannya. Pokoknya ribet banget kalau mau mulai usaha sendiri. Itu dengan usaha sendiri pokoknya udah keluar uang banyak, tapi keluar barang nggak cepet laku dan nggak akan balik modal, jadi ya sia-sia. Nah kemudian sampai aku mulai nyobain menjadi seorang dropshipper dan hasilnya lumayan. Itu jadi aku nggak perlu repot-repot cari bahan kain yang mau aku jadiin hijab gimana, cari tukang jahit, terus cari label, pengemasan. Itu kita nggak perlu, kita hanya cukup cari supplier dan kemudian kita jualin gambar-gambar dan barang yang akan mau kita jual ke online shop kita. Malahan sampai saat ini pun online shop aku dengan menjadi seorang dropshipper masih tetap eksis ya, walaupun tidak ada toko offline-nya, tapi hasilnya lumayan. Nah mungkin untuk kedepannya aku bakal kembangin punya toko offline-nya ya, insyaallah doain aja teman-teman. Oke, itu dia tadi cerita tentang pengalaman aku menjadi seorang dropshipper, gimana caranya aku memulai usaha tanpa modal dan stok barang. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari video aku ini, semoga bermanfaat. Teman-teman yang mau buka usaha juga bisa ikutin apa yang aku saranin di video aku kali ini. Oke, semoga tetap semangat buat teman-teman yang mau buka usaha sendiri, online shop sendiri. Terima kasih, selamat mencoba.